Kalau kau beri kami kesempatan untuk menyampaikan isi hatimu, engkau hanya memakai mulut hamba-Mu, bukan gagah perkasa kami, namun hanya mulut hamba-Mu Tuhan. Ketika kami memberitakan engkau, hanya engkau yang terkenal, hanya engkau yang dikenal. Kami tidak ada apa-apanya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Saya kalau berbicara tentang Yesus selalu ada kegentar. Karena nama ini nggak boleh sembarangan kita ngomong mengucapkan demi namanya. Kalau bukan karena dia, jangan coba-coba, karena nama ini punya kuasa yang begitu besar. Hari-hari ini kita lihat Israel terjadi peperangan. Ya. Sebetulnya apa ya sikap kita sebagai orang Kristen? Siapakah Israel? Coba, ketika saudara bayangkan hari ini Israel terjadi peperangan, ada di pihak mana kita hari ini? Yesus Kristus lahir secara Yahudi, hidup secara Yahudi, mati secara Yahudi. Ada di pihak mana kita hari ini? Banyak orang hari ini tidak mengerti kan? Kita belajar dulu ya. Apa Israel itu? Yuk. Saudara tahu apa arti Israel? Apa arti Israel? Yuk. Apakah nama ini nama sembarangan? Apakah nama ini hanya sekedar nama? Nanti kita akan paham, kita akan belajar. Menjadi seperti apa kita ini, dan siapa sebetulnya Israel yang sejati ya. Siapa yang harus kita bela? Siapa yang harus kita tegakkan? Yuk belajar. Apa arti kata Israel? Kita sering menyebut Israel, Israel. Apa artinya? Dan siapa Yesus di hadapan Israel? Yuk. Apa arti Israel? Saudara pernah nggak punya anak, ingin menamai anak? Nama anak itu sembarangan atau kita pikir baik-baik? Kita pikir baik-baik kan? Kalau anak kita kepingin anak kita itu menjadi anak yang punya budi pekerti yang baik, kita namakan apa? Budi. Ya kan? Kita namakan yang bagus-bagus pokoknya. Kita berharap anak itu menjadi apa yang kita inginkan. Nah, yuk. Belajar arti Israel. Israel dulu namanya Yakub. Setuju ya? Israel namanya Yakub. Kemudian dirubah namanya menjadi Israel. Apa artinya? Kejadian 32 ayat 28. Memang Tuhan kita ya, awalnya dari Israel. Tapi sejak semula Tuhan itu adalah Tuhan semesta alam ya. Yuk belajar dulu. Kejadian 32 ayat 28. Ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Apa artinya Israel? Sebetulnya terjemahan ini kurang tepat, walaupun tidak salah ya. Tapi ada arti yang jauh lebih bagus dan lebih mendekati maknanya ya. Saya ambil dari versi King James ya. King James, terjemahan dari King James saya terjemahkan ke Indonesia ya. Saya baca King James dulu ya. And he said, dan dia berkata, thy name shall be called no more Jacob, but Israel. For as a prince has no power with God, and with man and has prevailed. Apa artinya? Tetapi, dan dia berkata, namamu tidak akan lagi disebut Yakub, tetapi engkau adalah seorang pangeran, dan engkau memiliki kekuatan bersama Tuhan, dan engkau akan menjadi manusia yang berkemenangan. Itulah arti Israel. Jelas ya? Israel adalah seorang pangeran yang memiliki kekuatan bersama Tuhan dan akan menjadi manusia yang berkemenangan. Itu makna Israel. Kalau orang Israel tanpa Tuhan bisa disebut orang Israel nggak? Tidak bisa. Dia namanya tok Israel tapi kehilangan makna. Misalnya sekarang ada orang namanya Budi baik. Ketika kita berharap namanya Budi dan baik, kita berharap dia berbaik budi, tetapi ternyata dia menjadi seorang perampok. Tetap namanya kan Budi baik, tapi maknanya hilang. Ingat,
Makna lebih penting dari nama nggak? Lebih penting mana? Nama atau makna? Maknanya. Kita nggak boleh kehilangan makna. Ya, orang boleh mengaku sebagai Israel, tapi kalau dia tidak ada Tuhan, bisa disebutkah dia sebagai seorang pangeran yang disertai dengan kuasaan Tuhan? Dia hanya disebut seorang pangeran tanpa kekuatan Tuhan, menjadi manusia yang tidak ada kemenangan. Ingat loh, Israel yang sejati adalah seorang manusia, seorang pangeran yang mengakui kekuatan Tuhan, sehingga kita menjadi manusia yang berkemenangan. Itu Israel. Sekarang siapa Israel di sini? Kita semua. Orang Israel yang di sana, boleh nggak hari ini disebut Israel? Israelnya hanya nama, tapi makna sudah hilang. Makna sudah hilang. Mereka bukan Israel yang seperti Tuhan mau. Ingat, Israel sekarang sudah berubah jauh. Sudah sangat berubah. Yuk kita baca. Ketika saudara baca dari Israel, apa sih yang kita pelajari? Sudah tahu ya, Israel tadi maknanya. Kita belajar dari bangsa Israel bukan oleh bangsanya, tapi oleh siapa yang mempengaruhi dan memberi kekuatan kepada bangsa Israel. Siapa sih Tuhannya bangsa Israel sehingga dia memperoleh janji dan memperoleh kekuatan? Dari cuma 2 orang menjadi banyak bangsa, dan bangsa ini yang sedikit jumlahnya tidak bisa dimusnahkan. Kita bukan bangga dengan Israelnya, tapi bangga dengan yang punya kuasa ini. Siapa? Kita ingin memiliki Tuhan seperti yang dimiliki oleh Tuhannya Israel. Firman disampaikan kepada bangsa Israel. Tapi apakah betul Tuhannya miliknya bangsa Israel? Coba. Ketika Tuhan memakai bangsa Israel, apakah Tuhan hanya mau menjadi Tuhan atas bangsa Israel? Enggak. Buktinya apa? Dari sejak semula Tuhan itu mengatakan Tuhan semesta alam. Kalau dia katakan Tuhan milik orang Israel, berarti milik orang Israel toh. Tapi dikatakan Tuhan semesta alam. Yuk kita belajar, ya. Supaya kita tidak fanatik ngawur. Hari ini Israel perang, kita bela-belain Israel, pokoknya mati-matian bela Israel. Nggak boleh begitu. Saudara harus paham siapa Israel ini. Yosua 3 ayat 11. Tabut perjanjiannya diberikan kepada orang Israel, setuju ya? Tapi apa disebutnya tabut perjanjian ini? Yosua 3 ayat 11. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Miliknya siapa tabut itu? Tuhan semesta bumi. Makanya perjanjian itu masuk ke dalam hati kita. Bukan miliknya bangsa Israel tok. 2 Samuel 6 ayat 18. Daud, orang Israel enggak? Raja di Israel, setuju ya? Tapi ketika Daud mempersembahkan korban, kepada siapa dia sebut? 2 Samuel 6 ayat 18. Ya, 2 Samuel 6 ayat 18. 2 Samuel 6. 2 Samuel 6 ayat 18. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatilah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatilah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Tuhan itu bukan miliknya orang Yahudi, bukan miliknya orang Israel, tapi milik semua alam semesta. Amin. Ya, sejak semula Tuhan sudah menyatakan dirinya sebagai Tuhan alam semesta. Saya tambahin satu lagi, 2 Samuel 7:26. Jangan kebalik, Tuhan Israel, Tuhan alam semesta. Jangan kebalik ya. 2 Samuel 7:26. 2 Samuel 7 ayat. Saya bacakan, maka namamu, namanya siapa? Namanya Tuhan yang salam, akan menjadi besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Jelas ya? Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Beginilah. Sehingga orang berkata Tuhan semesta alam adalah Allah Israel. Ya. Yang jadi topik adalah Tuhan itu untuk semua bangsa dan untuk alam semesta ini. Tuhan bukan miliknya orang Yahudi,
Tapi dari orang Yahudi, dari bangsa Israel, kita belajar mengenal Tuhan. Dan belajar mengenal apa yang Tuhan mau. Kita belajar dari mana? Dari bangsa Israel. Bangsa Israel ada yang baik nggak? Ada. Lihat, semua orang-orang hebat, semua orang-orang yang Israel sejati, Musa, Daniel, Simson, Deborah, Barak, Petrus, Paulus, Stefanus, itulah Israel. Tapi Herodes, Kayafas, ahli Taurat, boleh nggak disebut Israel? Tidak. Mereka hanya tinggal dan menjadi bangsa Israel, tapi tanpa makna. Ya, Herodes raja siapa? Raja Israel. Mau percaya dengan Tuhan semesta alam, Yesus Kristus? Enggak. Bahkan mereka menyalibkan. Nanti saudara akan saya bawa lagi lagu tadi, judulnya Yesus Kristus. Hari-hari ini saudara dibingungkan oleh siapa Tuhan kita. Tuhan itu seolah-olah lebih rendah dari Bapa, seolah-olah Yesus utusan. Banyak orang tidak membaca makna, yang dia baca hanya huruf. Ingat, kitab suci perjanjian lama bisa disebut Injil enggak? Kitab suci perjanjian lama bisa disebut Injil enggak? Enggak. Itu Holy Scripture, kitab suci. Kekuatannya di mana kitab suci ini? Perjanjian lama disebut kitab suci. Sebuah kitab yang tertulis sangat suci, ya. Kenapa? Karena ada nubuatan. Kekuatannya di mana? Kitab perjanjian lama, nubuatan-nubuatan. Kalau nubuatan itu tidak terjadi, hebat nggak? Tidak. Kehebatan perjanjian lama muncul di perjanjian baru. Melalui siapa? Yesus Kristus. Nah, saudara, inilah yang kita cari. Ketika kita baca kitab suci, ini yang kita cari. Makanya Injil perjanjian baru disebut Injil, atau bahasa Inggrisnya Gospel, disingkat Gospel. Kabar baiknya itu apa kekuatannya? Dari perjanjian lama, nubuatan-nubuatan tentang Allah sendiri mau menjadi penyelamat digenapi semua di perjanjian baru. Alkitab tanpa perjanjian lama tidak bisa disebut Alkitab. Alkitab menjadi perjanjian lama dan perjanjian baru lengkap. Ketika Alkitab dibutuhkan dan dibukukan, disebut kanon. Kanon itu artinya apa, saudara? Saling susul menyusul menjadi suatu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Itu namanya kanon. Ada banyak kitab nggak kira-kira selain yang di kanon? Banyak, tapi nggak bisa digolongkan sebagai kanon. Ya, saudara mengerti dulu 66 kitab ini, saudara silakan baca yang lainnya. Ya, 66 kitab ini cukup untuk merangkai, menerangkan siapa Yesus Kristus. Ya, paham ya? Itulah fungsi Alkitab. Kalau ada orang ngomong, Alkitab mengarahkan pada Yesus, ya jelas. Karena Alkitab dibentuk dengan tujuan itu. Dengan tujuan supaya kita tahu Allah itu siapa, nubuatnya apa, sehingga firman itu menjadi manusia. Ya, firman jadi manusia itu karena ada nubuatan, karena ada janji. Sehingga janji itulah yang dipenuhi Allah, sehingga firman itu menjadi manusia. Paham ya? Dari Israel sekarang kembali lagi. Ya. Apa yang kita pelajari dari bangsa Israel? Kalau bangsa Israel yang baik, kita belajar. Tapi kalau Israel jatuh, kalau Israel sedang bersundal, apakah kita meniru? Nggak boleh. Ini kita lihat bagaimana kejadiannya Israel, ya. 2 Tawarikh 19 ayat 1. Israel dan Yehuda sedang bertempur, ya. Pertempuran yang sekarang ini pertempuran biasa di sana. 2 Tawarikh 19 ayat 1. Yosafat, Raja Yehuda, pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ayat 2-nya. Ditegur oleh Nabi. Ketika itu Yehu bin Hanani, pelihat itu, pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, sewajarkah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Yosafat bersahabat dengan siapa sebut orang fasik ini? Orang fasik ini orang Israel. Bayangkan loh, Yehuda tempur sama Israel, terjadi peperangan. Ini sudah bolak-balik, saudara, ya. Sudah bolak-balik. Bahkan 2 Tawarikh 20-37, ketika mereka Yehuda bekerja sama orang Israel, Tuhan marah juga. Lihat 2 Tawarikh 20-37.
2 Tawari 20 ayat 37. Oke. 2 Tawari 20 37 ya. Tetapi Eleazar bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu, lalu kapal-kapal itu pecah dan tidak dapat lagi berlayar ke Tarsis. Ada kalanya Tuhan marah dengan bangsa Israel. Kita nggak boleh mati-matian pokoknya Israel, pokok Israel. Memang ada ayat mengatakan begini. Kita kembali mundur ya. Kejadian 12 ayat 3. Firman-Nya kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 3. Ya. Aku akan memberkati engkau. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kepada Abraham. Oke, ada ayatnya, jangan mengutuk Israel. Setuju ya? Saya setuju. Ya. Kejadian 27 ayat 29. Doa Ishak kepada Esau, kepada Yakub, pada Yakub. Kejadian 27 ayat 29. Oke. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Salah nggak ayatnya? Tidak. Kalau orang punya makna, kalau engkau memberkati Israel, seorang pangeran yang punya kekuatan bersama Tuhan, yang mengakui siapa itu Tuhan, dia akan menjadi manusia yang berkemenangan. Tapi kalau dia kehilangan Tuhan, Anda punya tugas untuk mengembalikan mereka percaya kepada Tuhan. Ingat loh, yang kita kutuki, yang kita tegur adalah Israel yang tidak lagi ingat dengan Tuhannya. Dia tidak bisa menjadi Israel sejati. Dia hanya punya nama Israel, ya, tapi dia kehilangan Tuhan. Hari ini, kalau saudara amati 2 Tawari 7 ayat 19, Tuhan itu ada berapa sih sebenarnya di bumi ini? Ya, Tuhan ada berapa? Hukum terutama apa bunyinya? Nah, selama ini kita hanya tahu hukum terutama hanya kasihlah sesamamu, karena kita hanya baca di Matius. Tapi kalau kita baca di Markus 12, ini Markus dulu ya, Markus 12 dulu. Markus 12 ayat 29. Kasih ayat 28-nya dulu. Markus 12 ayat 28 dulu. Nah, lalu seorang ahli Taurat mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Apa jawabnya Yesus? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan Esa. Tuhan itu Esa. Baru bawahnya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Siapa yang dikasih? Tuhan yang Esa itu, yang satu-satunya Tuhan itu, tidak ada Tuhan lain. Baru kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 31. Nah, hukum yang kedua, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain lebih utama daripada kedua hukum ini. Tapi yang terutama adalah Tuhan itu Esa. 32-nya. 32-nya. Lalu kata ahli Taurat, apa jawabnya? Kepada Yesus, tepat sekali guru. Benar katamu bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Dianya siapa? Tuhan Allah. Oke. Nanti kita cari siapa Tuhan Allah itu. 2 Tawari 17 ayat 19. 2 Tawari 7 ayat 19. 2 Tawari 7 ayat 19. Mohon maaf, 2 Tawari 7 ayat 19. Saudara percaya nggak orang Israel menyembah siapa hari ini? Coba, menurut bayangan saudara, menyembah siapa Israel? Yuk,
Menyembah siapa Israel hari ini? Saya baca ya. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Ayat 20 kan akibatnya kan ya? Maka ayat 20-nya, aku akan mencabut dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu dari rumah ini yang telah kukuduskan, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Kenapa rumahnya bangsa Israel terbuang dan bait suci yang kedua diruntuhkan? Karena apa? Ayat 21. Dan setiap orang yang lewat rumah apa itu? Bait Allah kan? Ya. Rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apa sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Apa sebabnya Tuhan rumah ini rontok? Apa sebabnya rumah ini jadi reruntuhan? Alasannya kenapa? Maka orang berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Paham ya? Baik suci hari ini runtuh atau berdiri? Kalau runtuh, di mana Tuhan mereka yang mereka sembah? Siapa yang menubuatkan bahwa bait suci itu runtuh? Yesus. Ya, Yesus yang menubuatkan bait suci ini rontoh, roboh dan tidak ada bekasnya. Berarti Tuhannya di mana? Yesaya 8 ayat 13. Yesaya 8 ayat 13. Saudara harus tahu makna ya. Tuhan Yesus ini tanpa nubuatan perjanjian lama bisa ada Yesus gak? Tidak ada. Yesus tanpa perjanjian lama tidak akan pernah muncul, karena dia itu firman. Firman itu apa yang pernah diucapkan Tuhan. Bumi dijadikan oleh firman. Bisa gak Allah diem gak ngomong bumi jadi? Gak bisa. Allah dengan firman itu jadi satu. Ya, dari firmanlah yang pernah keluar akhirnya menjadi manusia. Yuk, Yesaya 8 ayat 13. Kita baca sama-sama ya. Tetapi Tuhan semesta alam, ya, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap dialah harus kamu gentar. Tuhan semesta alam. Ayat 14 jawabannya, ya. Yuk. Ia akan menjadi tempat kudus. Stop dulu. Siapa yang menjadi tempat kudus pada hari ini? Siapa yang menyatakan dirinya adalah bait suci? Yesus. Siapa Yesus kalau begitu? Tuhan semesta alam. Paham ya? Dialah Tuhan semesta alam yang harus kau hormati kau ini. Ia akan menjadi tempat kudus. Kalau ia akan menjadikan, pada waktu itu dijanjikan suatu hari nanti dia akan menjadi tempat kudus. Tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Bagi siapa? Bagi kedua kaum Israel itu, ya kan? Serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Siapa yang jadi batu sandungan? Yesus. Siapa Yesus? Allah sendiri. Allah itu tidak ada dua, tidak ada tiga, cuma satu. Allah itu sendiri. Ya, ini loh. Yesus jadi batu sandungan, jadi batu sentuhan. Kenapa? Karena orang Israel tidak percaya. Makanya orang Israel disebut bangsa yang buta. Punya mata tidak bisa melihat, punya telinga nggak bisa mendengar. Karena apa? Kenapa mereka punya mata nggak bisa melihat, punya telinga nggak bisa mendengar? Karena pakai mata jasmani. Dia tidak bisa melihat rangkaian firman. Dia tidak bisa melihat makna. Ya, ini loh untuk Yesus Kristus. Siapa Yesus? Baca ayat 13-nya. Dia adalah Tuhan semesta alam. Ya, yuk kita baca. Allah ada berapa ini? Bentar. Di Yesaya ini banyak banget ya, tapi hari ini saya baca yang poin-poinnya ya. Nanti sekali tempo saya akan bacakan semua nubuatan tentang Yesus di semua kitab-kitabnya ya. Ada berapa banyak Allah?
supaya kita tahu. Yesaya 43 ayat 10. Yesaya 43 ayat 10. Oke, kamu inilah saksi-saksiku. Siapa yang dijadikan saksi? Israel yang dijadikan saksi. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada Allah lagi. Akulah Tuhan. Ayat 11 ya. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamu saksinya, saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akulah ada. Juga seterusnya aku tetap Dia. Dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapa yang dapat mencegahnya? Tuhan ada berapa? Satu. Banyak orang, makanya jangan ada patung lain di hadapanku, karena manusia tidak pernah menemukan gambar Tuhan. Tapi ketika Tuhan ingin mengajari untuk beribadah kepada Allah yang benar, siapa yang harus ngajarin? Orang Israel kenapa sih menyembah Baal? Kenapa orang-orang menyembah Allah diibaratkan dengan gambar-gambar, dengan image ikan, dengan image sembarang? Karena orang ingin mencari Tuhan, gak pernah ketemu. Dan Allah mau mengajari melalui siapa? Dia harus merendahkan harga dirinya. Allah itu agung dan hebat gak? Agung dan hebat. Ketika dia mau menjadi manusia, harga dirinya turun gak seketika? Turun. Mau masuk ke dalam rahim yang sempit dan keluar sebagai manusia yang lemah. Allah memilih manusia dan menunjukkan kelemahannya dia. Dalam kelemahan kuasanya sempurna. Allah bukan Superman, tapi Allah mau manusia itu pasti punya kelemahan, dan dia masuk yang titik terlemahnya. Israel bangsa yang paling lemah, dia masuk ke sana menjadi kuat. Ketika dalam titik terlemah, Allah ada di sana menjadi kuat. Seperti kita hari ini. Kita ini manusia yang lemah, tapi karena adanya Roh Kudus menjadi manusia yang kuat. Itu loh rancangannya dia, desainnya dia. Tapi orang Israel menolak. Dia nggak mau Allah seperti ini. Dia maunya Allah yang memulihkan bait suci. Bait suci sudah dibangun oleh Yesus Kristus. Dan kita-kita ini, mereka masih menunggu Allah menurut gambarannya mereka. Mereka bukan Israel sejati, kitalah Israel sejati. Ya. Kalau saudara baca seperti ini, siapakah Yesus Kristus? Makanya ku yakin dialah Bapa, ku yakin dia firman, ku yakin dia Roh Kudus. Selesai. Ketiganya satu. Nggak ada yang lain. Jangan terjebak dengan kalimat pelajar-pelajaran Trinitas, Oneness, semua jangan mau ikut begitu-begituan. Ku yakin Bapa, ku yakin Yesus adalah Bapa, ku yakin adalah firman, ku yakin adalah Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Yesus penebus, Yesus penyelamatku, Yesus Tuhanku. Selesai. Tuhan itu cuma satu. Sekarang kembali ke Tawari tadi. Kalau mereka menyembah Allah lain, berarti bait sucinya runtuh. Tanyakan sama orang Israel dengan ayat tadi 2 Tawari 7 ayat 20 tadi. Bait sucimu hari ini runtuh. Di mana Allahmu? Kenapa bait sucimu runtuh? Kenapa Yesus ngomong bait suci ini akan roboh? Karena Yesus menyatakan dirinya sebagai bait suci. Ketika orang Israel tidak mau menyembah Yesus, apa yang terjadi? Bait sucinya runtuh. Allah tidak ada dua, cuma satu. Ketika Allah mau merubah namanya menjadi Yesus Kristus, orang Israel nggak mau terima kan? Ada nubuatannya nggak bahwa dia akan disebut nama baru? Coba, ada nggak nubuatannya bahwa Yesus itu nama yang baru? Yuk kita belajar lagi. Ya, Allah satu itu banyak di dalam Yesaya, tapi saya kasih Allah yang baru ini. Allah baru itu namanya yang baru, ya. Yesaya 62 ayat 1. Yesaya 62 ayat 1. Jadi enggak ngawur. Nama Allah kita berubah menjadi Yesus Kristus. Bahkan kita disebut umat Kristen itu enggak ngawur, ya. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Ini aku ini jangan saudara pikir kalau aku di sini huruf kecil berarti bukan Tuhan. Versi King James I-nya huruf besar, ya. Karena Sion aku tidak dapat
berdiam diri. Dan karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sulu. Allah itu juga sebelumnya muangkel, ya, kepingin menegakkan namanya. Ayat 2-nya, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Ayat 3-nya, engkau akan menjadi mahkota keagungan di tengah Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah. Ingat loh, nama apa yang hari ini melebihi nama Allahnya orang Israel? Namanya Allahnya orang Israel apa namanya? YHWH, Yahweh, Yod-Heh-Vav-Heh. Yahweh itu nama yang supaya dipermudah untuk mengucapkan. Nama Allahnya YHWH, Yod-Heh-Vav-Heh. Lebih kuat mana nama itu dengan nama Yesus Kristus? Nama Yesus Kristus jauh lebih kuat, membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan semesta alam. Amin. Ya, makanya nama itu ditakuti setan. Nama itu menggetarkan dunia. Nama itu yang benci siapa? Siapa yang berusaha membelok-belokkan nama itu? Iblis. Kalau nama Yahweh, nama Yahweh sudah nggak terkenal, sudah hilang nama itu, berganti nama. Tapi ketika ada nama Yesus, orang yang memuja nama Yahweh atau YHWH hanya 15 juta orang-orang Yahudi. Tapi bagaimana orang Kristen? 2,5 miliar. Bayangin, 2,5 miliar dan bertahan 2023 tahun. Kalender hari ini menyatakan 2023 tahun. Nama itu punya kuasa. Amin. Yesus Kristus. Ya, nama Yahweh sudah ditinggal, YHWH sudah ketinggalan. Tapi banyak orang berusaha mengembalikan nama ini kembali, berusaha memusuhi nama Yesus. Pokoknya iblis berusaha dengan berbagai cara. Saudara nggak percaya sama Yesus, saudara mau dikembalikan ke Ibrani. Kalau saudara baca Ibrani, tulisan Ibrani, saudara tidak akan pernah ketemu dengan Yesus Kristus. Saudara merasa masih menyembah Bapak, padahal Bapak yang sama yang mengeluarkan dari tanah Mesir, ya Yesus ini, tidak ada yang lain. Tapi saudara kejebak dengan kalimat dan huruf. Oh, ada Bapak, Yesus hanya utusan. Tidak, Dia Allah sesungguhnya. Amin. Amin. Dia mau disebut Yesus Kristus. Contoh gampangnya begini loh, ya, paling gampang. Presiden sebelum Jokowi siapa? Pak SBY. Ketika SBY selesai menjadi presiden, Pak Jokowi sebagai presiden, kita mengakui nggak? Mengakui. Tapi kita juga hidup zaman SBY dan kita merasa tidak, presidenku tetap SBY. Kira-kira gimana? Hah? Kira-kira kalau saya masih majang fotonya SBY di kantor sebagai presiden, kira-kira gimana? Salah. Bisa ditahan nggak? Bisa. Banyak orang seperti itu hari ini. Ketika kekuasaan diberikan kepada Yesus Kristus, kita maunya, aku pokoknya menyembah Allah, YHWH. Allah, Yesus hanya suruhannya. Apakah begitu? Enggak. Makanya kitab silsilah dicatat rapi. Ketika peralihan kekuasaan diberikan, secara de facto adalah yang punya kekuasaan. Daud waktu menyerahkan sama Salomo, Daud raja enggak? Raja. Ketika kekuasaan diberikan sama Salomo, Daud menyembah Salomo enggak? Menyembah di tempat tidurnya. Terus orang mau ngomong gini, tidak, pokoknya aku menyembah Daud. Enggak bisa. Salomo yang punya kuasa. Ya, ketika hari ini kekuasaan penghakiman dan seluruh bumi ada di Tuhan Yesus Kristus, kita mau nggak mau harus mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tidak ada yang lain. Amin. Buktinya apa? 2 Tawari 7 tadi. Kalau bait Allah itu ada Yod-Heh-Vav-Heh, ada Yehova yang disembah oleh orang Israel, kok roboh? Ya kan? Itu kan simpel. Loh, kok roboh? Tuhanmu di mana? Ternyata Tuhannya sudah menjadi Yesus Kristus. Ini loh bait suci yang sesungguhnya. Ya, saudara belajar dari orang Israel, jangan belajar yang aneh-aneh. Belajar dari apa yang mereka lakukan, menyenangkan hati Tuhan enggak? Apa yang mereka kerjakan hari ini menyenangkan Tuhan enggak? Kalau enggak menyenangkan, jangan ditiru. Ini contoh lagi. Ya, sejak semula, Ulangan 6 ayat 4, lagu Shema Israel itu sudah menekankan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa. Artinya Tuhan yang Esa itu
Satu-satunya Tuhan yang punya kreasi, yang punya rencana atas firman-Nya sendiri. Jadi jangan berpikir dari sisi dirimu, harus berpikir dari sisi Tuhan. Makanya Rasul Paulus katakan, berpikir pakai pikiran Kristus. Kalau dulu mereka pernah menilai secara jasmani, sekarang tidak lagi. Bahkan Yesus pun dinilai secara rohani. Apa perkataan Yesus terhadap orang perempuan Samaria? Memang keselamatan itu asalnya dari bangsa Yahudi, tetapi akan ada tiba saatnya engkau akan menyembah Tuhan, bukan di gunung ini, bukan di gunung itu, tetapi dalam roh dan kebenaran. Ini kita ini hari ini, ya. Apa yang kita pelajari dari dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah Esa, Tuhan itu cuma satu, jangan ada yang lain, ya, jangan ada yang lain. Terus apa yang kita pelajari? Yuk, Yeskiel 16 ayat 1. Ini loh orang Israel dulunya, ya. Hari ini baca firman-Nya banyak karena ini saling berhubungan, ya, saling susul menyusul, saling kait mengkait firman-Nya, ya. Ayat-ayatnya, Yeskiel 16 ayat 1. Saudara mau jadi Israel dulu, Israel itu seperti apa? Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, beritahukan kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya yang keji. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem, asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan, ayahmu ialah orang Amori, ibumu orang Het. Ini bangsa sudah campuran dari awal, ya. Kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan pusatmu tidak dipotong, dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya engkau bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Artinya apa? Ini anak buangan, tidak ada yang memperhatikan, ya. Tidak ada seorang pun merasa sayang kepadamu, ayat 5, ya. Sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. Israel itu tidak ada yang memperdulikan, diibaratkan seperti bayi yang dibuang. Ayat 6-nya, maka aku lalu dari situ melihat ke situ, dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Aku berkata kepadamu, dalam keadaan berlumuran darah itu engkau harus hidup. Berarti gimana kejadian Israel dulu? Bayi yang dibuang. Dibuang kemana? Ingat perbudakan di Mesir, ya. Terus, dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Sama Tuhan dikasih pakaian yang indah enggak? Ayat 8, maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau, sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikian firman Tuhan Allah. Dan dengan itu engkau aku yang punya. Aku membasuh engkau dengan air, membersihkan darahmu daripadamu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Aku mengenakan pakaian berwarna-warni kepadamu, dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba, dan tutup kepala dari lenan halus, dan selendang dari sutra. Aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan, mengenakan gelang pada tanganmu dan kalung pada lehermu. Beruntung gak? Sangat beruntung, ya. Atas perbuatan Israel atau Tuhan yang memberikan? Atas perbuatan Tuhan sendiri, gak ada perannya Israel, ya. Terus, aku mengenakan anting-anting pada hidungmu dan anting-anting pada telingamu dan mahkota kemuliaan atas kepalamu. Dengan demikian engkau menghias dirimu dengan emas dan perak, pakaianmu lenan halus dan sutra kain berwarna-warna, makananmu tepung yang paling baik, madu dan minyak. Engkau menjadi sangat cantik sehingga layak menjadi ratu. Namamu termasyhur di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu, sebab sangat sempurna engkau adanya, karena semarak perhiasanku yang kuberikan kepadamu. Demikianlah firman Allah. Karena pertolongan Tuhan dan karena Tuhan. Tapi apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Saudara gak boleh niru yang bawahnya. Yuk, ayat 16, ayat 15, ya. Tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu, menyandalkan apa yang Tuhan telah berikan, ya. Dan engkau seumpama bersundal dalam menganggarkan kemasyuranmu, dan engkau menghamburkan pesundalanmu kepada setiap orang yang lewat. Engkau mengambil dari pakaian-pakaianmu untuk membuat bukit-bukit pengorbananmu. Berwarna-warni engkau bersundal di situ seperti yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Kalau Israel bersundal, saudara niru? Enggak.
Makanya saudara mengerti siapa itu Israel, ya. Engkau mengambil juga perhiasan-perhiasanmu yang dibuat dari emasku dan perakku. Berkat-berkatnya yang pernah Tuhan berikan, dia tawarkan kepada bangsa lain. Ya. Akan yang kuberikan kepadamu dan membuat engkau bagimu patung-patung dan membuat bagimu patung-patung lelaki dan kau bersundal dengan mereka. Engkau mengambil pakaian dari pakaianmu yang berwarna-warni untuk menutupi mereka dan engkau mempersembahkan kepada mereka minyakku dan ukupanku. Ini loh bangsa Israel, kurang ajar banget kan? Dipungut dan dipelihara, didandani menjadi cantik, bersundal dengan Allah lain. Ayat 30. Ya, betapa besar hawa nafsumu itu, demikian firman Tuhan Allah. Engkau yang melakukan segala-galanya ini, yaitu perbuatan seorang perempuan sundal jahanam. Siapa yang dikatakan sundal jahanam? Coba bayangkan. Siapa yang dikatakan sundal jahanam? Memang betul-betul bangsa Israel sundal jahanam. Israel yang mana? Yang tidak memiliki Tuhan. Ya, terus yang membangun tempatmu yang tinggi pada setiap persimpangan jalan dan membuat bukit pengorbananmu di tiap-tiap tanah lapang, tetapi engkau tidak seperti sundal biasa, karena engkau menolak upah sundal. Bahkan Israel itu membayar sundalnya. Gila nggak? Ayat 32. Hai istri yang berzina, yang memeluk orang-orang lain, ganti suaminya sendiri. Kepada semua perempuan sundal yang memberi upah, tetapi engkau sebaliknya, engkau yang memberi hadiah umpan kepada semua yang mencintai kau sebagai bujukan, supaya mereka dari sekitarmu datang kepadamu untuk bersundal. Bajingan nggak orang Israel ini? Ini Israel yang tanpa Tuhan. Ya, Israel yang tidak punya Tuhan, itu jahanam. Kalimatnya kurang keras nggak Tuhan ini? Kurang keras nggak? Disebut sundal jahanam lagi. Makanya jangan heran, jangan kagum dengan nama Israel. Kalau dia tidak punya Tuhan, mereka bukan orang Israel. Mereka kehilangan makna, kehilangan arti. Ya. Ayat 34. Maka dalam persundalanmu engkau adalah kebalikan dari perempuan-perempuan yang lain. Bukan orang yang mengejar engkau hendak bersundal, tetapi engkau yang memberi upah persundalan, sedang engkau tidak diberi apa-apa. Itulah kebalikannya daripadamu. Kurang ajar kan? Orang bersundal itu mau cari upah karena keadaan kepepet, karena terpaksa. Tapi Israel, dia pakai berkat-berkat dari Tuhan. Dia pakai pilihan dari Tuhan untuk menyangkal Tuhan itu sendiri. Itulah Israel. Nama yang kehilangan makna. Ya. Israel menjadi contoh, menjadi kesaksian atas siapa itu Tuhan. Tapi saudara harus mengerti siapa sih sebetulnya Israel hari ini. Kita ini kan. Kita ini kan, setuju gak? Bahwa kita tidak malu menyempatkan diri kita, aku Israel. Tapi Israel yang bermakna, mempunyai makna, mempunyai tujuan, bahwa aku adalah seorang pangeran yang memiliki kekuatan Tuhan, yaitu Yesus Kristus, dan aku menjadi manusia yang berkemenangan. Apa arti berkemenangan? Memiliki janji sorgawi. Ya, nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Setuju ya? Lihat Israel hari ini, saudara sedih nggak? Bait Allah runtuh, nggak mengakui Yesus, sedih nggak? Sedih. Kita mau bela siapa hari ini? Palestina atau Israel? Ingat, Palestina itu pusat dunia, ya. Yerusalem itu pusat Palestina. Bait suci adalah pusat pertama kali batu diletakkan. Makanya itu sejarah. Semua orang yang ingin kelihatan menaklukkan dunia harus menaklukkan Palestina. Setiap orang yang begitu menaklukkan Palestina, dia bisa menguasai Yerusalem. Orang yang menaklukkan Yerusalem bisa menguasai tanah perjanjian. Apa artinya? Kekuatan dunia berlomba-lomba. Semua pun berlomba-lomba untuk menunjukkan kekuatannya, pasti melawan, ingin menjadi yang berkuasa di Palestina. Itu sudah dari dulu, ya, sudah dari dulu, kita nggak boleh ikut-ikut. Abraham dulu orang baik, sebagai orang asing. Dia beli tanahnya orang Het. Dia tinggal di sekitar orang Filistin dengan baik, bukan dengan peperangan. Tapi Israel pernah menjadi alat. Ketika bangsa-bangsa lain tidak menyembah Tuhan yang benar, Israel dipakai alat, dihabiskan. Tapi bangsa lain juga pernah dijadikan alat untuk menghancurkan orang Israel. Ketika Israel menyembah Allah yang lain, siapa yang dipakai? Nebukadnezar, Babel, Asyur pernah dipakai. Dulu sebelum Kristus, setiap orang yang percaya dan menyembah Tuhan semesta alam, Allah mau ditemuin.
Tapi Tuhan kan cuma satu. Setelah ada Yesus Kristus, semua balik ke satu tujuan. Allah kita adalah Yesus Kristus. Ya, nggak ada yang lain. Keselamatan hanya dari Dia, nggak ada yang lain. Paham ya saudara ya? Waktu saya masih banyak. 45 ya. Boleh sedikit lagi ya? Saya selesaikan supaya tuntas. Ya. Sekarang kembali ke tadi. Perjanjian lama itu Holy Scripture, yang isinya nubuatan-nubuatan. Dia tidak punya kekuatan kalau nubuatan itu tidak pernah jadi. Kalau nubuatan tidak digenapi, omong kosong. Justru adanya perjanjian baru, kita melihat penggenapan dari nubuatan itu. Makanya Alkitab disebut di dalam Roma 1 ayat 16. Hari-hari ini saudara pernah lihat di YouTube kan, debat lintas agama. Jadi bulan-bulanan habis-habisan. Alkitab ini asli atau palsu? Itu kan pertanyaan kan? Dengar kan? Alkitab yang saudara baca ini asli atau palsu? Hah? Alkitab ini asli. Apanya yang asli? Bukan hurufnya, tapi kisahnya ini asli. Kisah ini untuk semua orang supaya tahu bahwa ada kisah yang saling susul menyusul, saling terkait. Dia harus diterjemahkan ke semua bangsa supaya semua orang tahu Tuhan kita bukan huruf. Tuhan kita ini kisah dengan rangkaian kisah yang saling sambung menyambung. Ya, kalau Tuhanmu huruf, berarti Tuhanmu cuman nih huruf. Dia tidak akan pernah bisa berubah menjadi Tuhan yang hidup. Bagaimana Tuhan yang hidup itu sih? Kalau Tuhan tidak menjadi manusia, bagaimana bisa membuktikan bahwa dia hidup? Ya, yuk Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Di mana kekuatannya? Allah pernah berfirman semuanya, dan firman itu menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Di mana berita Yesus Kristus? Di mana kabar baik itu? Hanya di dalam Injil perjanjian baru. Padahal sudah dinubuatkan jauh-jauh hari. Ya kan? Nubuatan-nubuatan Yesus Kristus digenapi semua di dalam diri Yesus Kristus. Saya ulangi ya. Roma 1:16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Jadi Injil kekuatannya itu adalah karena nubuatan-nubuatan menjadi nyata. Makanya Yohanes catat, pada mulanya adalah firman, dan firman itu menjadi manusia. Firman yang mana? Firman nubuatan-nubuatan itu. Yesus jarang, tapi ada, bahwa dia mengaku sebagai Tuhan. Kalau seandainya Yesus bilang begini, aku adalah Tuhan, sembahlah aku, berarti dia Tuhan yang sama seperti dulu. Kalau Tuhan yang sama seperti dulu, berarti dia memaksa orang untuk percaya kepadanya. Tapi Yesus Kristus berbeda. Dia mau, menurutmu siapa aku? Menurutmu siapa aku? Tuhan itu memberikan kebebasan. Mengenalkah engkau terhadap Tuhan? Mengenalkah engkau terhadap tulisan-tulisan yang Holy Scripture ini, yang ditulis menjadi kitab suci dan menjadi Injil? Tuhan mau kita mencari dan mengenal siapa Dia. Hanya orang yang mengenal Yesus Kristus yang bisa mengakui Tuhan. Orang yang tidak mengenal Yesus Kristus gak dipaksa. Menurutmu siapa aku? Tapi kalau Tuhan ngomong begini, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Hari ini terjadi peperangan. Orang kalau gak nyembah Yesus, bantai. Bantai karena apa? Tuhan yang berkuasa secara jasmani. Tapi ini enggak. Tuhan berikan, menurutmu siapa aku? Supaya engkau mengerti pengenalan akan Dia. Ketika engkau menjadi percaya sama Yesus, engkau punya keyakinan yang kokoh bahwa Dia adalah Tuhan dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Paham ya? Itulah hebatnya Yesus. Dia butuh iman dari dirimu. Dia butuh kesaksian dari dirimu. Makanya kesaksian 2-3 orang adalah sah. Dari mana kesaksian Kristus? Dari nubuatan-nubuatan disaksikan semuanya. Dia bukan Tuhan sembarangan loh. Dia Tuhan yang saudara mengenal. Saudara gak mungkin kan mengaku Yesus sebagai Tuhan tanpa mengenal Dia. Kita mengenal Dia hari ini. Siapa Dia? Tuhan semesta alam, yang sudah bernubuat untuk dirinya sendiri, dan Dia sudah menjadi manusia atas firman yang pernah diucapkan. Ya, ayat penutup Daniel 7.
Daniel 7, ini ayat yang sangat-sangat indah banget. Sangat luar biasa. Penglihatan Daniel ayat 13. Daniel 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Nah, datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Saudara membayangkan seolah-olah Yesus datang kepada yang lanjut usia, betul ya? Padahal bahasa tulisan King James, yang lanjut usia itu menurut bayangan saudara apa sih ini? Orang atau waktu? Orang atau waktu? Dengan bahasa begini, yang lanjut usia itu orang atau waktu? Orang kan, tapi versi King James menerjemahkan Ancient of Day. Tahu nggak arti Ancient of Day? Ancient of Day itu pada zaman awal. Jadi Daniel melihat Yesus, anak manusia, hari itu datang kepada zaman yang paling awal. Sehingga dia, ayat lanjutnya, seolah-olah kan di hadapannya dia masuk ke dalam zaman yang awal. Terus ayat 14-nya, lalu diberikan kepadanya, seolah-olah diberikan kepadanya dari zaman awal kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Karena Yesus itu langsung dilihat dalam penglihatan Daniel, dia masuk ke dalam waktu yang awal, dan kekuasaannya bermulai dari yang awal tadi sampai selama-lamanya. Itulah penglihatan Daniel. Yang lanjut usia bukan person, bukan pribadi, tapi itu waktu. Ancient of Day. Paham ya? Ternyata rahasia firman itu makanya saling kait-mengkait. Amin. Tanpa perjanjian lama tidak ada perjanjian baru. Tanpa perjanjian baru tidak ada perjanjian lama. Inilah hebatnya kitab suci kita. Dia harus bisa mengarahkan kita kepada satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Alkitab tidak bisa mengarahkan kepada Tuhan yang satu-satunya itu, dia bukan firman Allah itu sendiri. Allah hanya ingin mau memberitakan dirinya melalui orang-orang yang hidup pada masa yang berlainan untuk memberitakan sosok dirinya. Ya, tulisan firman Tuhan bisa nggak sempurna, tapi maknanya tidak akan melenceng. Ya, penulis kitab ini loh, antara yang terpelajar dengan yang tak terpelajar, kira-kira gimana? Paulus memang terpelajar, tapi Petrus tidak terpelajar. Lukas terpelajar, Yeremia masih muda, Yesaya belum tentu terpelajar, walaupun dia nabi besar. Tapi Alkitab dengan orang-orang biasa menjadi luar biasa karena yang diberitakan Tuhan Yesus. Amin. Ya, ketika kita memberitakan firman yang demikian hebat, di mana posisi hamba Tuhan? Ketika kita memberitakan nama Yesus, di mana kita? Kita bersembunyi di balik nama Kristus. Amin. Nama Kristus yang di depan. Amin. Tapi ketika kita memberitakan tentang nubuatan, tentang penyembuhan, tentang mujizat, di mana kita? Kita berada di depan. Kita nggak mau seperti itu. Kita beritakan Yesus Kristus, ya. Amin. Kita terbatas dengan waktu. Sebenarnya ingin saya sampaikan banyak, tapi kita terbatas dengan waktu. Ya. Dunia ini cukup hanya karena Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, ya. Kita tutup dengan satu lagu dan kita berdoa. Kita doa ya. Pak Juli, mohon bantuannya. Tadi judulnya hanya Kristus. Yesus Kristus. Sekarang hanya Kristus, ya. Lihatlah semua yang kulakukan di dunia ini tak akan memuaskan hatiku, sekalipun seisi dunia
menjadi milikku. Apa yang diingini mata tak akan terpuaskan. Apa yang diingini hati tak akan terpenuhi. Selalu ada kekosongan dalam jiwaku. Dunia tak akan bisa memberi kedamaian. Hidup tanpa Kristus adalah sia-sia. Hidup tanpa Kristus adalah kebinasaan. Hanya Yesus yang sanggup mengisi jiwaku. Hanya Yesus yang sanggup memuaskan dahagaku. Hanya Yesus yang sanggup memberi keselamatan dan segalanya. Lihatlah semua yang kulakukan di dunia ini tak akan memuaskan hatiku. Sekalipun seisi dunia menjadi milikku. Apa yang diingini mata tak akan terpuaskan. Apa yang diingini hati tak akan terpenuhi. Selalu ada kekosongan dalam jiwaku. Dunia tak akan bisa memberi kedamaian. Hidup tanpa Kristus adalah sia-sia. Hidup tanpa Kristus adalah kebinasaan. Hanya Yesus yang sanggup mengisi jiwaku. Hanya Yesus yang sanggup memuaskan dahagaku. Hanya Yesus yang sanggup memberi keselamatan dan segalanya. Hanya Yesus yang sanggup memberi keselamatan dan segalanya. Bapa, hanya melalui Engkau kami mengerti siapakah dirimu. Engkau mengatakan jangan khawatir akan makanan, minuman, dan apa yang kami pakai. Semua itu diperlukan bangsa-bangsa. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Tetapi carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Kerajaan sorga adalah bukan soal makanan dan soal minuman, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita yang hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Itulah kerajaan Allah. Apakah saudara sudah pernah menemukan kerajaan Allah? Yaitu temukan dulu Yesus Kristus melalui Roh Kudusnya. Roh Kudus adalah Roh penolong, Roh penghibur, dan Roh pemimpin yang akan memimpin dalam seluruh kebenaran. Ketika orang memiliki Roh Kudus, moralnya pasti baik.
Orang yang memiliki Roh Kudus akan menampilkan terang itu sendiri. Amin. Bapa di surga, terlalu sederhana dan firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapak, materaikan isi firman-Mu supaya masuk dalam hati kami, supaya kami memiliki Roh Kudus yang sebenar-benarnya, sehingga kami bisa mengetahui siapakah Tuhan semesta alam. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.